Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan dan santriwati kelas 7 SMPIT Ilmu Abbas Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga peserta MPLS tahun ajaran 2020 dan juga 2021. Perkenalkan, saya Jatmiko Selo Gemilang akan menemani antum semua. Kita akan sharing-sharing, mengobrol tentang kegiatan belajar mengajar yang ada di SMPIT Ilmu Abbas Klaten ini. Oleh karena itu telah hadir di samping kita ada Ustadz Arif Yuri Wahyu Nugroho SPD. Beliau selaku Wakil Kurikulum SMPIT Ibnu Abbas Klaten. Mungkin langsung saja Ustadz Arif, kira-kira gambaran untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun 2020-2021 itu bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa via daring seperti ini walaupun dengan keterbatasan ya. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Miko atas pertanyaannya terkait dengan gambaran pembelajaran yang ada di SMPIT Ibnu Abbas. Yang pertama, kurikulum yang akan kita pergunakan menggunakan kurikulum 2013. Ya. Untuk gambaran kurikulum 2013 menikah. Jadi untuk kurikulum 2013 itu pada dasarnya sebetulnya hampir sama pada pembelajaran umumnya, cuma penekanannya kita pada jumlah mapelnya yang kadang lebih banyak daripada yang KTSP biasanya. Untuk jumlah mata pelajaran pun juga secara jam juga berbeda. Atau mungkin juga ada para santriwan-santriwati ini yang sebelumnya belum pernah ikut pembelajaran pondok, baru pelarian dari SD kemudian masuk ke pondok ini, mungkin mereka juga merasakan harus beradaptasi dengan adanya sistem pembelajaran yang di pondok ini, Ustaz. Kalau mungkin yang basicnya di SDIT Ya. mungkin tidak terlalu berbeda ya. Tapi mungkin yang kalau di negeri ya mungkin nanti akan mengalami banyak perbedaan. Gambarannya begini, jadi nanti anak-anak ketika pembelajaran di SMP ini kita akan untuk terutama yang selama pandemi ini ya, kita mulai pukul 8 sampai nanti pukul setengah 12. Jadi hanya sekitar 5 jam, itu pun via daring. 1 jamnya itu hanya 40 menit. Ini untuk gambaran yang selama pandemi COVID gitu. Tapi nanti untuk yang ketika sudah tatap muka, santri sudah datang ke sini, kita menggunakan pembelajaran offline tatap muka. Nanti kita menggunakan kurikulum yang sepenuhnya, jadi tatap muka tidak durasi waktunya nanti sampai sore begitu. Kalau biasanya semisal sudah tidak ada COVID-19 ini, biasanya itu KBM-nya seperti apa? Untuk gambaran kalau misalnya sudah normal ya. Untuk ketika nanti sudah normal, kita mulai pukul 7.45 dan nanti KBM berakhir pukul 3. Itu yang gambaran tahun kemarin. Kalau untuk tahun ini ya perkiraan hampir sama. Kemungkinan pada duhur baru selesai. Perkiraan sekitar pukul jam setengah 2 atau jam 2 baru selesai. Ngatan. Untuk selanjutnya teknis pembelajaran. Untuk teknis pembelajaran waktu memasuki era baru new normal ini, pemerintah juga menyenangkan era new normal, merubah tatanan kehidupan terutama di dunia pendidikan. Gambarnya seperti apa Ustaz Arif? Jadi nanti kita menggunakan 2 model ya, sesuai dengan apa yang sudah pondok melakukan survei kepada orang tua.
Jadi nanti kita menggunakan dua model, jadi model daring dan offline. Untuk daring nanti anak-anak yang ada di rumah khususnya ya, nanti akan mendapatkan pembelajaran via daring. Nanti ustadz-ustadzah akan menggunakan berbagai aplikasi, nanti akan dikoordinir oleh wali kelas ya, informasinya. Nanti mungkin menggunakan via Zoom atau live streaming YouTube begitu. Nah, nanti kita akan informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal. Nah, kalau yang datang ke pondok nanti kita menggunakan model yang offline, tatap muka. Nah, nanti untuk jadwal pun juga akan kita atur lebih lanjut. Kalau gambarannya, kalau nanti untuk yang tatap muka, tetap anak-anak datang ke pondok, masuk ke kelas begitu ya, bertatap muka dengan para asatid, dan insya Allah jamnya juga gambarannya hampir sama untuk selama pandemi ini. Nanti ketika sudah berakhir kita akan menyesuaikan lagi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Oh iya, ini juga ada pertanyaan dari beberapa wali santri berkaitan tentang pengantaran putranya ke pondok. Beliau biasanya wali santri ini yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, para wali santri ini menghendaki beberapa bulan itu menjalankan kegiatan online, KBM online. Terus kemudian di tengah perjalanannya, kalau dirasa kurang sudah yakin bisa mengantar putranya ke pondok, itu bagaimana Ustaz? Pada dasarnya diperbolehkan. Jadi pondok memberikan kelonggaran kepada para wali santri apabila putra-putrinya belum siap selama pandemi, itu diperbolehkan. Diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi nanti ketika kok sudah yakin orang tua ingin mengembalikan anaknya ke pondok atau datang ke pondok, ya nanti mengikuti pembelajaran yang ada di pondok. Jadi pada dasarnya diperbolehkan. Kalau misalnya anak-anak pengen via daring yang luar Jawa ya, yang terutama mungkin karena kondisi di Pulau Jawa masih seperti ini ya, nanti pada dasarnya diperbolehkan. Untuk selanjutnya berkaitan tentang penilaian. Yeah. Untuk penilaian para santriwan santriwati itu bagaimana? Sebetulnya untuk penilaian ya hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nanti para asatid juga akan memberikan penugasan. Nanti ada evaluasi hasil belajar, ada ulangan tengah semester, begitu ya. Kemudian ada ulangan semester. Pada dasarnya sama penilaiannya. Nah, kalau untuk syarat ketika anak-anak kok nanti untuk kenaikan kelas dan sebagainya, kita menggunakan 3 pilar. Jadi indikator untuk kenaikan kelas itu tidak hanya sebatas nilai saja. Jadi ada 3 pilar. Yang pertama itu terkait dengan ketahfidzan. Itu terkait dengan tahfidz, hafalan. Kemudian ada terkait dengan akhlak. Itu nanti di kepengasuhan, kesantrian. Jadi minimal baik, tidak banyak pelanggaran, tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, minimal baik. Itu untuk naik kelas. Yang ketiga itu akademiknya. Untuk akademik nanti seluruh santri nanti kalau misalnya sudah datang di pondok gitu ya, target untuk setiap mapel itu kan berbeda-beda. Selama ini kita menggunakan multi KKM. Jadi setiap masing-masing pembelajaran itu KKM-nya masing-masing mapel itu berbeda-beda. Nah, syarat kenaikan kelas itu tidak lebih dari 3 mapel yang di bawah KKM. Kalau misalnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia kalau masih di bawah KKM, kemudian matematika di bawah KKM, kemudian misalnya ada fikih masih di bawah KKM. Nah, ini tidak lebih dari 3 boleh. Tapi kalau lebih dari 3 tidak boleh. Jadi ya harapan kami tidak ada yang di bawah KKM. Oh iya. Jadi targetnya harus nilainya bagus semua ya. Ya harusnya begitu. Harus dari segi akhlak, segi akademis maupun segi ketahfidzannya. Iya.
Berkaitan tentang kegiatan akademis tadi Ustadz, Iya. untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring, untuk lebih spesifiknya, itu teknisnya itu seperti apa gambarannya? Jadi nanti teknis terkait dengan pembelajaran daring yang seluruh santri yang masih ada di rumah, nanti segala informasi terkait dengan jadwal, kemudian materi dan penugasan nanti melalui satu pintu Ustaz. Jadi wali kelas ya, nanti segala informasinya melalui wali kelas. Nanti jadwal yang pertama akan disampaikan oleh wali kelas terlebih dahulu. Terkait dengan pembelajaran, penyampaian materi, nanti ustadz-ustadzah akan menggunakan berbagai media, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan YouTube, nah, gitu. Jadi nanti penyampaian materi para asatid nanti akan banyak berkreasi gitu, terkait dengan media pembelajarannya. Oke, jadi nanti untuk informasi tentang pembelajaran daring seperti ini, informasinya langsung satu pintu dari wali kelas. Betul. Santri-santri Satu itu. lagi terkait dengan penugasan. Nanti bagaimana pengumpulannya dan sebagainya. Nanti pengumpulannya, nanti teknis pengumpulannya nanti ini dari informasinya dari guru masing-masing. Apakah nanti menggunakan Google Classroom atau nanti akan dikirimkan via WhatsApp atau nanti informasi dari para asatid seperti apa. Nanti begitu. Kalau selama kegiatan pembelajaran daring ini baru setengah jalan, kemudian santri ingin masuk ke pondok itu seperti apa? Seperti apa untuk pengumpulan tugasnya? Kalau pembelajarannya menggunakan daring, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi nanti pengumpulannya menggunakan daring juga. Jadi menggunakan berbagai aplikasi yang akan disampaikan oleh beberapa asatid. Atau menggunakan WhatsApp atau menggunakan Zoom atau menggunakan Google Classroom, itu nanti akan disampaikan oleh para asatid begitu. Oh, jadi para santri ini harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu di online tadi atau di daring tadi, baru bisa masuk ke pondok mengikuti KBM. Kalau misalnya di pertengahan muka. jalan para santri ini sudah daring, kemudian ingin kembali ke pondok, tugas tetap diselesaikan dulu sesuai target yang dikehendaki oleh para asatid. Kemudian kalaupun nanti ingin datang ke pondok, ya nanti kita akan data di pondok. Baru kemudian mengikuti pembelajaran secara offline, begitu. Jadi nanti terkait info tentang kegiatan belajar mengajar ataupun penjadwalan nanti akan di-share di grup-grup wali kelasnya masing-masing seperti itu. Iya. Betul, Ustaz. Iya. Kemudian untuk terkait tentang mapel diniyah tadi Ustaz. Iya. Untuk mapel diniyah tentang kepondokan, gambarannya atau lebih spesifiknya itu seperti apa? Jadi untuk materi-materi yang ada di SMPT Ibnu Abbas yang terkait dengan mapel diniyah itu mungkin di SD belum pernah menjumpai. Nanti ada fikih, ada tafsir Quran, ada akidah akhlak, ada nahwu shorof, ada bahasa Arab gitu. Nah untuk jumlah jamnya nanti yang paling banyak untuk kelas 7 itu di bahasa Arab. Penekanannya untuk nanti bahasa Arab. Kemudian yang lainnya nanti ada fikih, ada akidah, ada tafsir dan sebagainya. Kalau untuk pembagian jam pelajarannya antara mapel umum dengan mapel diniyah itu gambarnya seperti apa? Atau mungkin banyak yang mapel umumnya atau mapel diniyahnya? Secara garis besar untuk mapel umum itu dalam satu pekan ada 30 jam. Kemudian untuk mapel diniyah totalnya dalam satu pekan ada 12 jam. Sama sebetulnya kedudukan antara mapel umum sama mapel diniyah itu sama. Penekanannya juga sama. Tapi memang kita memiliki ciri khusus nih. Ciri khusus di kepondokan, walaupun kita itu SMP, tapi kita ciri khususnya di kepondokan. Jadi mapel-mapel kepondokan ini harapan dari para pendiri pondok ini memang menjadi ciri khusus di SMPT Ibnu Abbas. Anak-anak diharapkan nanti tidak hanya menguasai secara materi umum, tidak hanya menguasai matematika, tapi juga
menguasai ilmu-ilmu tentang kedinian, tentang agama begitu lebih dalam lagi, dan nanti bisa dipergunakan dalam aplikasi sehari-hari. Untuk terkait tentang penilaian dari mapel diniyah tersebut, apakah sama seperti mata pelajaran umum atau sedikit berbeda? Untuk penilaian antara mapel diniyah dan mapel umum sama. Jadi secara penjadwalan kurikulum yang ada di kepondokan itu masuk dalam KPM ya, masuk dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi secara penilaian pun juga sama. Jadi nanti untuk mapel umum ketika kriterianya yang dituntut oleh dinas, misalnya tidak boleh ada yang di bawah KKM lebih dari 3. Jadi mapel diniyah juga menjadi bagian dari syarat prasyarat itu. Misalnya bahasa Indonesia di bawah KKM, kemudian fikihnya di bawah KKM. Jadi tidak ada pembedaan kurikulum pembelajaran yang umum dengan pembelajaran yang ada di diniyah. Jadi sama. Jadi untuk gambarannya mapel diniyah ini dengan mapel umum saling terkait ya, Ustaz? Saling terkait. Jadi menjadi prasyarat ketika kenaikan kelas itu menjadi syarat secara keseluruhan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi misalnya kok mapel diniyah syaratnya tidak misalnya nilainya di bawah KKM ada 3, umum 3, tidak. Jadi mapel umum dan mapel diniyah itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan dan juga menyeluruh. Menyeluruh, dan itu menjadi persyaratan dalam administrasi. Persyaratan juga untuk kenaikan kelas tentunya. Begitu, ya. Kemudian kalau untuk ujiannya, Ustaz. Ujiannya ini untuk mapel umum dan juga mapel diniyah itu seperti apa gambarannya? Apakah berbeda atau bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mapel diniyah dan mapel umum itu sama. Jadi memang untuk ujian sama. Kalau nanti untuk syarat kelulusan, memang tahun ini pertama kita tidak menggunakan ujian nasional. Karena sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, secara dengan kondisi yang seperti ini memang kita tidak menggunakan ujian nasional. Kemudian nanti untuk kelulusan, jadi untuk ujiannya kita menggunakan ujian sekolah. Nah, untuk tahun ini yang kemarin kelas 9 sudah lulus itu menggunakan rapot. Jadi nilai pembelajaran selama dari semester 1 sampai semester 5 itu menjadi indikator kelulusan pengganti untuk ujian nasional. Gitu. Jadi nanti para santri ini juga biar bisa menyiapkan untuk nilainya, terutamanya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Sangat penting begitu. Jadi para asatid nanti juga pasti sudah menyiapkan proses pembelajarannya, sehingga nanti nilai-nilai juga menjadi prioritas juga gitu. Ya. Kemudian kalau untuk ujian prakteknya ya Ustaz, ujian praktek untuk mapel umum dan juga mapel diniyah itu gambarnya juga seperti apa? Untuk mapel umum tidak semua mapel memang diujikan praktek nih. Jadi untuk ujian praktek nanti ada contohnya, misalnya bahasa Indonesia, nanti pidato. Kemudian ada bahasa Arab, pidato juga. Kemudian nanti untuk fikih, akidah dan sebagainya, ya nanti sesuai dengan kebutuhan. Nanti gurunya kita mau mengambil keterampilan yang mana, nanti akan diujikan. Itu hanya contoh saja. Jadi seperti itu ya Ustaz Arif gambarannya terkait tentang kegiatan belajar mengajar untuk kelas 7 nanti. Jadi semoga nanti dalam pembelajaran seluruh santri kelas 7 SMP Ibnu Abbas diberikan kemudahan dan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Semoga nanti enjoy dalam pembelajaran walaupun menggunakan daring. Untuk yang datang ke pondok, selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga di lingkungan yang baru ini
kalian nanti akan menemukan teman yang baru, suasana yang baru, dan semoga nanti tercapai seluruh cita-cita kalian semua. Amin, amin, amin. Oke. Kira-kira bagaimana anak-anakku kelas 7? Mungkin kalian sudah mempunyai gambaran tentang aktivitas yang ada di Pondok Ibnu Abbas nanti yang akan kalian jalani untuk tahun ajaran baru ini 2020-2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.